Biarlah air mata bahagiaku ini mengalir untuk anakku, karena mereka adalah semangat dan masa depanku. Ya Allah, kuberikan sujud syukurku kepadamu, karena Engkaulah Maha Penyembuh. Ya, para ibu selalu mempunyai tempat untuk menampung duka, lalu berdiri dan bangkit. Inilah gambaran besarnya kasih sayang seorang ibu penyintas kanker payudara, Ella Nur Silalahi. Di tengah cobaan demi cobaan berat yang mendera hidupnya, Ella menolak menyerah. Rasa sakit ia abaikan demi masa depan dan kebahagiaan anak-anaknya. Tapi saya juga harus punya tekad untuk sembuh. Saya punya kewajiban saya sebagai seorang ibu sekaligus seorang ayah untuk membesarkan anak-anak saya. Ya, ada yang lebih menyakitkan bagi Ella dibandingkan tumor ganas yang perlahan menggerogoti tubuhnya, kehilangan suami tercinta. Waktu itu suami meninggal 2008. Nah, di saat suami saya meninggal, sakit semakin hari semakin bertambah sakit, semakin parah. Kala itu dunia seakan runtuh. Pasca ditinggalkan sang suami, kondisi kesehatannya terus menurun. Akibatnya, ia harus menerima kenyataan pahit saat harus menjalani operasi pengangkatan payudara sebelah kiri di sebuah rumah sakit di Majalengka. Namun cobaan belum berakhir. Benjolan baru muncul di ketiak kiri Ella, bahkan menjalar hingga ke kelenjar getah bening di bagian leher. Puncaknya, Ella yang berprofesi sebagai guru SMA mulai tak leluasa melakukan kewajibannya mengajar. Sel kanker yang menyerang tubuhnya semakin ganas. Akibatnya tangan kirinya nyaris tak bisa digerakkan. Kepala sering pusing dan daerah belakang leher muncul benjolan kemerahan yang terasa nyeri. Bahkan, ia mengalami sesak nafas karena ada penumpukan cairan di paru-paru. Berbahaya, bisa merenggut nyawa orang. Waktu tahu mama kanker. Rasa sakit kehilangan suami dan rasa sakit karena kanker payudara tak lantas membuat Ella menyerah pada garisan takdir. Cinta yang besar membuat Ella terus berjuang dan bertahan demi kebahagiaan anak-anaknya. Makanya saya harus betul-betul sembuh, saya harus betul-betul sehat supaya bisa menghidupi anak-anak saya. Seperti halnya nasib pilu yang dialami Ella Nur Silalahi, 1 dari 8 wanita bisa terserang kanker payudara. Baik karena gaya hidup yang tak sehat, stres maupun riwayat kesehatan keluarga atau faktor genetik. Bahayanya, penyakit kanker yang paling banyak diderita perempuan di dunia ini rentan menyebar ke kelenjar getah bening. Padahal, kelenjar getah bening merupakan salah satu organ utama dalam sistem pertahanan tubuh dan memiliki banyak kaitan dengan organ tubuh yang lainnya. Tak heran jika kanker sejatinya tak bisa disembuhkan secara total. Operasi hingga kemoterapi yang dijalani oleh pasien hanya mengurangi pertumbuhan dari sel kanker. Karena sel kanker bisa terus berkembang atau membelah dengan cepat dan pandai bersembunyi dari sistem kekebalan tubuh. Jadi, sel kanker kemungkinan akan tetap ada dan bisa menyebabkan kekambuhan. Namun tak perlu khawatir, jika pengobatan dilakukan secara tepat dan menerapkan gaya hidup sehat, kanker tidak selalu berhubungan dengan kematian. Karena banyak penyintas kanker bisa hidup bertahun-tahun, bahkan bisa sesehat orang tanpa penyakit kanker.
Kondisi ini disebut dengan remisi atau relapse. Ya, kondisi ini terjadi pada Ella Nur Silalahi. Setelah hampir 10 tahun berjuang mencari pengobatan yang tepat, ia bisa mengalami kondisi remisi komplit, di mana hasil tes, pemeriksaan fisik, dan pemindaian menunjukkan semua tanda dan juga gejala klinis kanker sudah hilang. Nah, belajar dari ketangguhan Ella Nur Silalahi yang bisa bangkit dari gejala klinis kanker yang mematikan, lalu sebenarnya bagaimanakah cara efektif untuk menyembuhkan kanker payudara? Ya saudara, itu dia tadi tayangan yang akan menjadi bahan perbincangan kita pada hari ini dengan tema cara efektif sembuhkan kanker payudara. Tentunya untuk membahas ini saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber yang begitu luar biasa menemani saya di studio. Ada Dr. Naufal dari Klinik Utama CMI Bandung dan juga ada dokter spesialis bedah konsultan onkologi yaitu Dr. Arief Kurniawan. Namun kita akan membahas usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Lagi dalam Bincang Kita masih bersama saya Widi Dwinanda untuk membahas cara efektif sembuhkan kanker payudara, dan seperti janji saya di segmen sebelumnya ada dua dokter di sini, ada Dr. Naufal dari Klinik CMI Bandung dan juga ada Dr. Arief Kurniawan selaku dokter spesialis bedah konsultan onkologi yang akan membahas seputar kesehatan terutama kanker payudara yang akan bisa mencerahkan Anda nih. Langsung saja yuk kita ngobrol nih, ada Dr. Arief. Dr. Arief, seperti yang kita ketahui ini bahwa kanker payudara ini bisa menjadi momok tersendiri, terutama karena memang paling banyak ini dialami oleh wanita. Nah, bagaimana sih caranya kita mengetahui apakah kita terkena kanker atau tidak? Bagaimana cara mendeteksi secara awalnya nih, Dok? Ya baik, memang kanker payudara itu betul ya, menjadi momok karena dia itu juga merupakan kanker terbanyak di Indonesia saat ini, dan juga kanker yang mengalami mortalitas atau kematian tertinggi nomor 1 di Indonesia pada wanita saat ini. Nah, jadi itulah pentingnya kita untuk melakukan deteksi dini. Ada dua cara untuk melakukan deteksi dini, yaitu dengan cara sadari, di mana para wanita ini harus memeriksa payudara sendiri, itu yang maksud sadari. Nah, jadi diperiksa payudara, kapan terbaik untuk memeriksa payudara, yaitu di 7 sampai 10 hari setelah menstruasi hari pertama. Ya, kemudian yang kedua yang disebut dengan sadanis. Ya, sadanis itu adalah pemeriksaan payudara secara klinis. Ya, baik oleh petugas kesehatan atau nakes ataupun dengan penunjang misalnya mamografi atau USG. Itu berarti ada upaya pencegahan juga ya, sedari dini itu berarti tidak perlu harus menunggu gejala terlebih dahulu, apakah ada benjolan, biasanya kan seperti itu ya. Lalu kalau misalnya ternyata ada masalah di tubuh kita, ternyata ada benjolan di ketiak, biasanya kalau kanker payudara umumnya seperti itu. Nah, ciri-ciri lain yang bisa kita kenali seperti apa? Baik, ciri-ciri lain untuk kanker payudara, yaitu yang pertama adalah tentu datang dengan benjolan yang tidak nyeri tidak nyeri. Nah, kadang-kadang karena tidak nyeri ini kemudian disepelekan oleh pasien. Dia menunda dan akhirnya kemudian penyakitnya berlanjut. Yang kemudian yang kedua adalah ketidaksimetrisan payudara kiri dan kanan. Nah, kemudian lanjut lagi ada keluar cairan yang patologis dari puting, yaitu berupa darah atau cairan kecoklatan. Nah, kemudian juga ada perubahan bentuk dari puting atau areola mamenya, dia tertarik ke dalam, gitu. Ataupun ada perubahan bentuk dari payudaranya, yaitu berupa lesung pipit atau yang kita sebut dengan dimpling ya, dimpling dari payudara. Kemudian juga kulit payudaranya itu pori-porinya membesar, seperti kulit jeruk purut gitu, seperti itu. Jadi memang gejalanya juga tergantung dari tingkat keparahan ya, stadium berapa kanker itu ada di dalam tubuh kita. Nah, bicara mengenai benjolan, tentunya kan tidak semua benjolan itu berupa tumor ganas begitu ya, ada juga yang jinak. Bagaimana cara membedakan ini tumor ganas atau yang jinak? Jawabannya nanti tapi ya.
Kita akan lihat terlebih dahulu informasi dari Klinik CMI Bandung seperti apa. Yuk kita lihat sama-sama. Halo sahabat CMI, kanker payudara masih menjadi musuh besar bagi kaum hawa. Pasalnya, selain resiko kematian yang terus menghantui, resiko hilangnya bagian yang menjadi salah satu indikator keindahan pada wanita jadi momok tersendiri jenis kanker yang satu ini. Global Cancer Observatory pada tahun 2020 mencatat ada sekitar 65.858 kasus baru kanker payudara dengan jumlah kematian 22.430 kasus. Data dari Kementerian Kesehatan menambahkan fakta bahwa 60-70% diantaranya sudah memasuki stadium lanjut. Hal ini merupakan buah dari kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kanker payudara. Untuk itu, Kementerian Kesehatan dan Yayasan Kanker Payudara Indonesia memperkenalkan prosedur pemeriksaan kondisi payudara sendiri atau SADARI sebagai langkah awal dalam mendeteksi kanker payudara sebelum stadiumnya meningkat. Salah satu ciri kanker payudara yang paling umum adalah benjolan pada area payudara. Jika saat melakukan prosedur SADARI menemukan benjolan tersebut, segera hubungi dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya dokter, kita lanjutkan nih. Tadi saya bertanya bahwa gimana sih caranya kita bisa membedakan benjolan yang ada di dalam tubuh kita ini bersifat tumor ganas atau jinak? Ya, jadi mungkin yang pertama mungkin dari anamnesis dulu. Kita dari anamnesis bagaimana, apakah benjolan itu cepat membesar, kemudian apakah benjolan itu nyeri atau tidak, ya, misalnya itu dari anamnesis. Kemudian dari pemeriksaan fisik yang sudah saya sebutkan tadi, dan kemudian juga dari pemeriksaan penunjang, misalnya USG atau mamografi. Dari situ kemudian bisa kita simpulkan kira-kira ke arah mana, ke arah jinak atau ke arah ganas. Tapi gold standar sebetulnya untuk membedakan ini benjolan jinak atau ganas adalah hasil dari laboratorium, apa yang kita sebut dengan patologi anatomi itu tadi. Dari situlah sebetulnya gold standar atau hasil goldnya standar untuk bisa membedakan mana jinak, mana ganas. Tapi tentunya entah itu jinak atau ganas, tentunya memang harus ada penanganan begitu ya, harus ada terapi-terapi yang dilakukan. Terapi yang biasanya dilakukan baik untuk tumor ganas ataupun jinak seperti apa sih dok biasanya? Iya, kalau untuk tata laksana tumor jinak ya, itu memang banyak disebutkan dia bisa mengecil dan menghilang. Cuman apabila pada tumor jinak ya, ini kemudian dia membesar ukurannya dan kemudian terasa nyeri dan biasanya diameternya juga misalnya sudah lebih dari 2 cm, itu bisa dilakukan pengangkatan atau operasi. Baik. Itu untuk yang jinak ya. Kalau ganas tentunya ada beberapa multimodalitas yang harus dilakukan. Terutama sudah indikasi kanker payudara begitu ya? Iya, kalau sudah kanker berarti kita berbicara tentang multimodalitas, bukan hanya operasi, tapi juga ada modalitas yang lain seperti hormonal terapi, kemudian seperti kemoterapi, kemudian seperti radioterapi, dan targeted terapi, dan lain sebagainya. Baik, nah ini ada Dokter Naufal dari Klinik Utama CMI, yang memang di klinik CMI ini memiliki metode tersendiri, ada yang berbeda nih. Bisa dijelaskan mungkin ada terapi lain yang memang bisa dilakukan untuk pengidap kanker payudara nih dok? Oke. Betul Mbak Widi, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Arif sebelumnya, memang untuk pengobatan kanker ini multimodalitas. Nah, di CMI ini sendiri kita memiliki terapi unggulan, yaitu pengobatan komplementer terintegrasi dengan metode Ipnusina. Jadi pasien itu hanya minum obat saja. Nah, mungkin Mbak Widi juga masyarakat penasaran dengan bagaimana sih terapi dari metode Ipnusina ini. Untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan dari tim kimia CMI berikut ini. Halo sahabat CMI, kanker payudara adalah mimpi buruk bagi setiap kaum hawa. Karena wanita sangat menghargai keindahan tubuh yang ia miliki ini. Orang yang mengidap kanker payudara pastinya dibayang-bayangi ketakutan dari dinginnya meja operasi. Dan bahkan harus berpisah dengan payudaranya. Tetapi jangan takut, pengobatan kanker payudara dapat dilakukan tanpa operasi dan bahkan tindakan kemoterapi seperti yang ada di GR Setra CMI.
Hal ini dapat terjadi karena obat CMI mengandung bahan kimia organik tertentu yang dapat membantu untuk membunuh sel kanker pada payudara. Salah satu campuran bahan yang digunakan adalah sodium format. Obat ini bekerja dengan cara mengefektivitaskan pengobatan kanker. Zat aktif yang terkandung pada obat CMI akan menjadi lebih efektif dalam membunuh sel kanker tanpa merusak sel normal di sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan pasien kanker payudara yang di CMI menjadi sangat nyaman ketika menjalani pengobatan. Seperti itu. Kalau melihat tayangan tadi ini sangat menarik sekali nih Dokter Noval. Ada terapi yang berbeda yang dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung ya melalui metode Ibnu Sina. Nah, kira-kira untuk efektivitas dari proses penyembuhannya seperti apa sih biasanya yang memang dialami oleh pasien-pasien di CMI ini, Dok? Oke, berarti kalau misalkan efektivitas itu kita bicara lama pengobatan pasien itu bagaimana. Nah, sebenarnya bagaimana kita menilai dari lama pengobatan itu kita melihat kondisi klinis pasien juga dan juga pemeriksaan penunjang yang terkait dengan penyakitnya. Kita menilai dari situ. Nah, sebenarnya setiap orang itu memiliki respon pengobatan yang berbeda-beda, Mbak Widi. Ada yang sudah stadium lanjut, tapi 1-2 bulan pengobatan sudah perbaikan. Ada juga yang masih stadium awal, tapi membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Namun, rata-rata pengobatan di klinik ini kita sekitar 6-8 bulan, Mbak Widi. Nah, dan yang terpenting dalam pengobatan atau proses penyembuhan ini adalah nutrisinya harus tercukupi. Ya, selain nutrisi, psikologinya juga harus baik. Jadi, dukungan keluarga, ya itu support dari keluarga harus sangat didukung sekali untuk pasien. Wah, ini menarik sekali nih. Dari jawaban Dokter Noval ini, pasti saudara di rumah ini penasaran lebih jauh lagi mengenai metode Ibnu Sina yang memang diterapkan di Klinik Utama CMI Bandung. Ingin tahu seperti apa? Maka dari itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam bincang kita masih membahas yaitu cara efektif sembuhkan kanker payudara. Nah, sebelum kita lanjutkan informasi ini, saya ingin mengingatkan kepada Anda nih saudara yang ingin mengetahui lebih jauh lagi seputar pengobatan dan juga mungkin ingin mengenal lebih dalam mengenai Klinik Utama CMI Bandung, bisa langsung saja kunjungi media sosial CMI yang sesuai di layar kaca Anda. Nah, seperti janji saya juga nih saudara, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai pengobatan apa saja, terutama pengobatan kanker dengan metode Ibnu Sina di Klinik Utama CMI Bandung ini, bisa kita saksikan melalui tayangan berikut ini. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang ganas dan tidak terkendali di dalam tubuh. Penyakit ini diperkirakan sudah ada sekitar 3.000 sebelum Masehi. Karenanya, kanker jadi perhatian para dokter dan ilmuwan dunia karena efek yang ditimbulkan sangat mematikan. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat untuk pengobatan kanker yang ditulis di dalam karya bukunya The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat sejak 2008 lalu, CMI Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer, kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, terapi medis di CMI Hospital menjadi lebih nyaman, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Selain mengaplikasikan ilmu medis konvensional, Klinik GR Setra CMI juga menerapkan ilmu yang diambil dari buku Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, yang merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Kedokteran Modern, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna.
Meskipun buku ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu, namun keilmuannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, Klinik Gesetra CMI juga terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terbaru. Hal ini untuk menyokong pelayanan pasien dari sejak penegakan diagnosis hingga pemberian terapi. Dengan menggabungkan metode keilmuan ini, Klinik Gesetra CMI berani bergerak untuk memberikan penanganan kepada pasien penyakit kronik seperti kanker, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Tentu saja dengan efek samping yang minimal dan tanpa tindakan yang invasif, sehingga pasien bisa sehat dan nyaman. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Umumnya, metode pengobatan pasien kanker saat ini dilakukan lewat tindakan operasi dan kemoterapi. Selain memiliki efek samping, juga membutuhkan biaya yang besar. Di Klinik Utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit kanker sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu konun karya Ibnu Sina. Racikan obat yang dibuat secara terprogram mampu memutuskan sel-sel kanker sehingga pasien dapat sembuh tanpa kemoterapi atau operasi. Formula Ibnu Sina yang ada di Klinik Utama Gesetra CMI bisa dikatakan itu sangat efektif, di mana formula itu mampu membedakan mana sel normal, mana sel tidak normal, yang biasa kita sebut terprogram. Karena formula ini tidak akan merusak sel yang masih normal, dia hanya merusak atau menghancurkan sel kansernya saja, sehingga memberi efek yang lebih nyaman kepada pasien. Apalagi kita wanita ya, tidak akan ada rambut rontok, tidak akan ada kuku yang hitam seperti itu, atau mual muntah, lemas, itu tidak ada. Jadi formula Ibnu Sina yang dimiliki oleh Klinik Utama CMI Gesetra sangat nyaman dan efektif. Untuk semua sahabat CMI yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang sudah pernah melakukan operasi, kemoterapi, dan radiasi, tapi belum mendapatkan hasil yang efektif dan lebih nyaman, silakan datang ke Klinik Utama CMI yang di Bandung, karena formula Ibnu Sina yang dimiliki oleh Klinik Utama CMI mampu memberikan solusi untuk pasien pasca operasi, kemoterapi, dan radiasi agar mendapatkan hasil yang lebih nyaman dan efektif. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini Klinik Utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien. Sangat nyaman sekali dokter, dengan keramah tamahan serta semangat yang diberikan kepada saya dan keluarga saya merasa sangat nyaman sekali berobat ke Klinik CMI ini. Alhamdulillah, saya sudah sembuh, saya sudah sehat dari penyakit kanker ini. Terima kasih untuk semua tim medis. Saya yakin formula Ibnu Sina yang dimiliki Klinik CMI ini bisa memberi manfaat yang sangat besar dalam dunia medis saat ini, sehingga negeri ini bisa terbebas dari penyakit kanker yang mematikan. CMI Hospital hadir memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan Klinik Utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi,
sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga Klinik Utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita kanker, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke Klinik Utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Kota Bandung. Atau telepon di nomor 022 253 1000 dan di nomor WhatsApp di 0812 2998 327. Bagaimana saudara, benar-benar sudah tercerahkan ya bahwa ternyata ada terapi yang begitu luar biasa yang bisa Anda jadikan pilihan untuk menyembuhkan kanker payudara. Nah, kita langsung saja nih, pasti tentunya sudah ada 2 dokter di sini, ada tips yang bisa disampaikan. Mungkin dari Dokter Arif nih, tips kesehatan terutama untuk menghindari kanker payudara seperti apa? Baik, mungkin ada itunya dari Kemenkes kita bisa lihat ada metodenya yaitu cerdik ya. C-nya itu cek payudara rutin, kemudian E-nya itu enyahkan asap rokok, kemudian R-nya itu rutin berolahraga, kemudian D-nya itu adalah diet yang seimbang, kemudian I-nya adalah istirahat yang cukup, dan kemudian K-nya adalah kelola stres dengan baik. Baik, ini memang tipsnya tidak jauh-jauh dari pola hidup yang sehat juga harus digalakkan mulai dari sekarang. Nggak boleh nunggu sakit dulu ya dok. Namanya juga mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, sebelum kita menutup lagi, saya ingin benar-benar mengingatkan Anda untuk Anda yang ingin mengetahui lebih dalam lagi, ingin lebih kenal lagi seperti apa sih pengobatan dengan menggunakan metode Ibnu Sina di Klinik Utama CMI Bandung, itu bisa langsung saja kunjungi media sosial CMI yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah Dr. Noval dan juga Dr. Arif, terima kasih loh. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda saudara. Semoga perbincangan ini bermanfaat, terutama untuk kesehatan Anda sekeluarga. Saya Widi Dwinada, sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas.